dilihat. Dia memang Allah yang tidak bisa dilihat, tetapi maunya bisa dilihat. Kemudian Tuhan menampakkan diri. Nah, patah ya. Anda nggak bisa lagi mengklaim bahwa ajaran Yehudaisme itu Tuhannya sama. Nggak bakal bisa mengklaim seperti itu karena mereka menolak ini. Buat sesat, kamu yang sesat. Kamu yang iblis. Kus. Saya mereka hanya melihat iblis. Tuhan itu sebuah framing yang salah. Itu narasi yang keliru. Itu bukan framing, Pak. Fakta itu Tidak menampakkan diri dan berbicara kepada Musa. Berbicara kepada dengar kamu. Siapa Tuhannya kakeknya Yesus? Jawab dulu. Mau bilang Yesus. Kapok lo. Ya, Tuhannya ya Maria. Sebentar, saya jawabin ya. Itu pertanyaan goblok namanya. Mana? Justru Anda juga pertanyaan goblok. Begitu loh. Ya, di mana Yesus mengajarkan untuk beriman kepada Tuhan itu harus melihatnya? Hah? Goblok kalian semua ini. Sekolah tinggi-tinggi kotak. Mau bantah? Saya bilang silakan lapor saya. Kalau saya bilang Yesus, lapor saya. Jangan terpancing, Pak. Jangan terpancing. Ayo. Dia ini mentang-mentang Tuhan kalian gantung diri di tiang salib hanya karena menghapus dosa. Jangan tuduh kami. Woi bos, Yesus mengaku kepadaku dia adalah utusan. Anda saja yang bilang dia Tuhan. Begitu. Oh iya. Yo, terus kenapa Anda pertuhankan utusan? Utusan yang keluar dari Bapak mengutus dia. Aramaik, berani enggak? Oke, tampilkan Aramaik. Oke. Ramaik, saya pakai HP, saya tidak bisa apa itu. Kamu tuh tidak akan paham. Ya ilah domba-domba sesat ini memang kepala batu betul. Tuhanmu anak domba, umatnya domba-domba sesat lah kalian genap kebun binatang. Di tempat kamu bukan hewan ya. Orang yang di tempat kamu babi tidak ada gunanya sama sekali bicara dengan ya. Halo silakan kafir silakan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kembali saya akan menampilkan sebuah diskusi yang cukup menarik antara saudara muslim kita dengan pihak Kristen ya. Di sini ada Rahmana Raja dan Madia Channel, sementara dari pihak Kristen ada 3 orang ya. Dan topik yang dibahas masih memperdebatkan Tuhan ya, hakikat Tuhan itu sendiri. Karena di Kristen mereka berupaya untuk mewujudkan Tuhan tersebut menjadi makhluk ya. Namun bagi kita Tuhan itu tidak bisa kita jangkau dengan akal dan pikiran kita, hanya dapat kita rasakan kehadirannya di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita secara keseluruhan. Nah, kedua yang menarik lagi adalah pihak Kristen juga mengklaim bahwa ajaran mereka bersumber dari Torah ya, dan sementara faktanya orang Yudaisme tidak mengakui bahwa Kristen ini merupakan ajaran dari Yesus ya. Nah, bagaimana diskusi selengkapnya kita akan saksikan bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like serta di-share, dan kita dukung channel Islam lainnya untuk terus membentengi umat dari upaya pemurtatan. Langsung saja kita simak. Selamat.
Jadi poinnya begini, poinnya simple saja. Ada tiga poin. Nah, dua poin sudah diambil mutlak oleh Islam. Artinya ajaran Yahudi sama Tuhannya tidak bisa dilihat, diserupakan. Ajaran Nabi Muhammad sama Tuhannya tidak bisa diserupakan. Kemudian sebenarnya di dalam kitab Injil ajaran Isa Yesus pun Tuhannya nggak bisa dilihat, diserupakan. Hanya saja di PB kemudian Tuhan bisa menjelma menjadi manusia. Nah, ini yang beda sendiri. Nah, menurut Ibu Uti dan atau kawan-kawan yang lain, ini ada posisi skor 3 melawan 1. Ya, 3 melawan 1. Nah, bagaimana Ibu Uti membela kebenaran 3 benar, 1 melawan 1 benar. Nah, ini menurut Ibu Uti silakan dibantah ini, 3 kebenaran ini melawan 1 kebenaran. Dengan Tuhan tidak bisa dilihat dan diserupakan. Silakan. Ya, kalau saya bisa dilihat Tuhan diserupakan, maaf ya, sejak awal peradaban manusia Tuhan itu bisa dilihat. Dia memang Allah yang tidak bisa dilihat, tetapi maunya bisa dilihat. Itu yang harus kamu ketahui. Sekali lagi, maunya bisa dilihat ya, bukan berarti dia nggak mau dilihat. Dia mau, justru semua orang melihat dia. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama ya jelas tercatat bahwa Elohim itu dia sendirilah yang membawa bangsa itu pergi ya. Di dalam Ibrani aja nih, di dalam kitab sejarah Abraham aja nih ya, dia udah menyatakan diri ya, malaikat Tuhan itu semua itu adalah Tuhan sendiri yang menampakkan diri dalam rupa malaikat ya. Nih saya mau kasih tahu nih di dalam Kejadian 19 ya. Sodom. Nah, ini ya Kejadian 19. Nih dia nih. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri. Nah, patah ya kata kamu ya. Ya, Tuhan menampakkan diri. Sekali lagi. Ya, Kejadian 18. Kemudian Tuhan ini kejadian loh, kisah Abraham loh, dulu sekali pada saat di kitab Perjanjian Lama. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbamtim di Mamre. Nah, kelanjutan ceritanya kamu lihat di sini ya. Dia menampakkan diri dalam wujud apa? Dalam 3 wujud, 3 manusia, ya, 3 laki-laki, ya. Tetapi itu siapa? Dikatakan Tuhan. Dia menampakkan diri kepada Abraham dalam 3 wujud. Ya, dialah itu Yesus, dialah itu Roh Kudus, dialah Allah Bapa. Tercatat ya, Yesus sudah mengkonfirmasikan bahwa dia pernah mendatangi Abraham ya. Dan kitab Abraham yang ditulis oleh Musa, Tuhan menampakkan diri. Nah, gitu kan. Lalu banyak sekali ya di dalam bangsa Israel itu dibawa keluar dari tanah Mesir dari perwujudan yang pertama tadi perwujudannya dengan laki-laki ya. Setelah itu dengan tiang awan, tiang api, ya kan? Perwujudannya ya, tiang awan, saya baca nih ya. Tiang awan. Ya, dia muncul dalam Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Nah, itu dia ya. Itu dia manifestasi ya, dia tidak bisa dilihat tapi dia bermanifestasi. Ya. Menampakkan diri sekali lagi, dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Nah kan ada berapa kali menampakkan diri. Nah justru ada satu lagi di Keluaran berapa tuh ya, mereka melihat Tuhan ya. Jadi Tuhan itu dilihat Pak. Bahkan dengan Musa sendiri dia menampakkan diri dalam nyala api, pohon di nyala api yang menyala-nyala ya. Jadi di kitab Perjanjian Lama itu sudah terbiasa Pak, Tuhan menampakkan diri itu sudah sangat terbiasa. Jadi ketika Bapak mengatakan, kenapa di dalam kitab Perjanjian Lama Tuhan tidak menyatakan diri, kenapa begini? Itu sama pertanyaan Bapak mengatakan begini, Ibu Uti tolong jawab saya, kenapa 5 tambah 5 sama dengan 20 gitu kan? Sok tahu bahwa 5 tambah 5 itu sama dengan 20, memaksakan seperti itu, padahal tidak tahu gitu ya. Tuhan menampakkan diri sejak dari awalnya Pak, sampai akhirnya dia menampakkan diri dalam wujud Yesus Kristus. Nah itu dia. Itu silakan Pak J. Ibu T, ini gini Ibu T. Bentar lah, Bang Aditya. Ini Bang Aditya, bisa dibukakan dulu ayatnya nih kita Bang. Kejadian 12 ayat 7 Bang. Ya. Oh gitu, saya hafal itu Bang.
Enggak diperlihatkan Bang, kita kan bukan debat kusir. Di sini tanggung jawab kita kan bukan hanya sekedar berbicara, berasumsi, kita buka dalil. Kita buka dalil. Ya kita siap. Tapi saya tapi saya hafal itu. Kejadian berapa tadi? Ini yang saya mau Kejadian 1. Kejadian 12 ayat tadi, 7. Kejadian 12 ayat 7. Iya, yang bunyinya itu yang menceritakan apa itu? Kita melihat Tuhan lalu Tuhan Bentar biar saya hafal loh Mbak Uti. Itu itu kan jadi Tuhan menampakkan diri kan? Ketika Abraham itu menampakkan diri kepada Abraham. Jangan Bang. Diperlihatkan Bang. Diperlihatkan ini audien ini udah 1000 lebih Bang. Nanti aku dibilang ini mengalihkan perhatian. Buka Bang. Kan pian loh moderatornya. Pak, saya bacain. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, ada kata 3, udah 3 ya, kata Tuhan menampakkan diri. Ya, silakan Pak, lanjut. Jadi untuk Pak Madya ini ya jawabannya ya, yang di Abraham memperlihatkan diri ya, yang Allah yang memperlihatkan dirinya kepada Abraham. Jadi yang dikatakan Pak Madya tadi bahwa Allahnya Israel tidak bisa dilihat. Inilah Pak jawabannya tadi. Tolonglah ya Bang Madya, kalau pian ini hafiz, tolong juga dalil pian tuh pian lampiarkan juga di situ, Paman. Nggak bisa kita ngomong gini, nggak bisa Paman. Kalau bisa pian tuh berbicara, mengatakan pendapat di sini, lampirkan juga dalilnya. Kita baca, kita lihat, kita telaah masing-masing. Ya Paman lah. Oke. Itu kata Tuhan itu dari original tag itu bunyinya apa Bang? Original tagnya. Mungkin kita bisa setting nanti. Kata Tuhan huruf besar semua di situ itu loh. Itu original tag itu apa itu Bang? Adit tahu apa sih kamu dengan original tag kalau kamu bisa bahasa Oh Ibrani? tahu lah saya. Sekarang saya ini sudah naik tingkat ya ini. Sekarang saya belajar original tagnya soalnya. Original kamu belajar apa? Kamu belajar apa? Ya saya belajar original tagnya kita bauti saya. Nih saya buka bubble hub saya ya. Tunjukkan. Ya, lanjut Bang Madya. Itu tadi itu untuk jawabannya Paman Madya. Bang Tia, sambil nyantai Bang Tia, di Keluaran 33 ayat 20 sama Yohanes 5 ayat 37. Lampirkan di Keluaran 33 ayat 20. Bang Aditya, lampirkan Bang Aditya. Oke. Keluaran 33 ayat 20, Yohanes 5 ayat 37, sambil menampilkan saya kasih tahu dulu. Jadi gini, fakta suka atau tidak suka, ya, suka atau tidak suka, ajaran Yahudi Tuhannya berbeda dengan ajaran yang Ibu yakini saat ini. 90% lebih di Israel sana, ajaran Yudaisme, ajaran Yahudi Tuhannya berbeda dengan yang diyakini Ibu Uti. Ini fakta. Tetapi kenyataannya jangan ngeklaim. Maaf Pak Madya, jangan ngeklaim. Saya bisa buktikan data statistik. Saya bisa buktikan data statistik bahwa ajaran Yudaisme 90% di sana tidak ada menerima ajaran Kristen. Ini fakta, data statistik. Anda silakan buka data DTS. Jadi di ajaran Yahudi Israel sana, ajaran Kristen cuma 3%. Islam 14%, sisanya orang Yudaisme di Israel sananya. Jadi dalam hal ini, saya hanya ingin minta pendapat kawan-kawan. Suka atau tidak suka, ajaran Yudaisme, ajaran Nabi Musa, ternyata Tuhannya berbeda dengan yang diyakini kawan-kawan. Nah, itu artinya poin 1-0 dulu. Karena ajaran kawan-kawan ini meminjam atau mengadopsi ajaran kitab mereka, ajaran di PL itu. Nah, ini yang jadi masalah kan di sini. Nah, bagaimana kawan-kawan bisa membela suatu ajaran sementara di dalam posisi ini di Keluaran 33 ayat 20, di Yohanes 5 ayat 37, di Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4, di dalam Asura ayat 11. Nah, ini semua menunjukkan Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Nah, tiba-tiba datang pada abad ke-1, Tuhan menjelma menjadi manusia. Nah, ini tolong dijelasin dulu 3 poin ini, tolong dibantah bagaimana kawan-kawan bisa membantah ini gitu loh. Anda nggak bisa lagi mengklaim bahwa ajaran Yudaisme itu Tuhannya sama. Nggak bakal bisa mengklaim seperti itu karena mereka menolak ini faktanya gitu loh.
Jadi bagaimana Anda bisa membela gitu loh. Silakan. Anda sudah pernah ke Israel lah, Bisa keluarin itu aja nggak? Nah, itu keluaran itu. Keluaran. Ya, siapa pikir? Shalom Madia, Ati. Silakan bantah dulu. Ya, silakan bantah dulu. Mau jawab. Ya, silakan Iya. jawab. Silakan. Coba aku mau lihat ya, siapa bilang Allah tidak bisa diserupakan? Coba lihat dulu ayatnya dulu, kita baca dulu. Keluaran 33 ayat 20. Coba jangan satu ayat, coba lihat dulu. Coba Yohanes 5 ayat 37. Ya. Yohanes 5 ayat 37. Yohanes 5 ayat 37. Keluaran 33 dulu Bu, jawab dulu, saya buka dulu ayatnya dulu. Dia ngeklaim itu. Iya, ngeklaim itu, ayatnya nggak keluar itu. Iya, itu ngeklaim Pak, udah ngeklaim nggak tahu, memponis, menghakimi. Yohanes 5 ayat 37. Silakan. Keluaran 33 Silakan dulu, baca saya aja. bacain. Keluaran 33 saya bacain. Ya, silakan. Silakan. Ayat 20. Keluaran 33 ayat 20. Ya. Lagi Moderator itu Pak. Bentar. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat di dekatku. Ya, kenapa? Masalahnya apa? Masalahnya kalau Tuhan menjelma menjadi manusia, berarti Tuhan bisa kelihatan. Berarti nggak bakal sanggup orang memandang wajahnya kalau Tuhan menjelma menjadi manusia. Ini. Moderator. Aduh. Silakan Yohanes 5 ayat 37. Baca Yohanes 5 ayat 37. Keluaran 33 nih, tak kasih tahu Dit ya, Ahmadiyah ya. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang memandang aku dapat hidup. Kita lihat referensinya. Ini sebelumnya sudah terjadi seperti itu. Keluaran 19. Mari kita lihat referensinya. Mereka memang nggak tahan melihat wajah Yesus, wajah Elohim itu ya. Nih kita baca ya. Keluaran 19. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa. Nah ini ya. Mereka tidak tahan memandang ini ya. Ya, Keluaran dari Alkitab aja saya buka, susah buka ininya ya. Keluaran sebentar. 13 nih. Sebentar orang lagi di ini sebentar. Nih ya. Oke. Iya. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Nah, ini membuat mereka tidak tahan gitu ya. Ya. Lalu datanglah Musa dan memanggil. Oh, yang ini nih ya. Ayatnya Kemenangan ayat 20-nya. Ya, 20-nya ya. Orang-orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Nah, itu ayat 19-nya dia sudah datang pada mati memang. Pada mati tidak tahan memandangnya. Nah, berarti kalau Yesus itu menjelma kan mati juga dong. Nggak tahan dong melihat wajah. Ya kan? Tunggu deh. Cukup mati ya. Ya, seluruh bangsa itu menyaksikan guru gemuntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Nah itu ya, setiap orang yang didatangi Elohim, mereka mati, mereka gemetar, ketakutan karena dia datang dalam manifestasi. Kalau Yesus menjelma, kalau dilihat mati juga nanti. Belum selesai ya. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu menjadi ini ya. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Lalu mereka minta kalau Elohim datang menampakkan diri itu dalam wujud yang tidak membuat mereka mati, dalam wujud seorang nabi saja. Makanya dibilang engkau aja yang ngomong, seorang nabi gitu loh. Tetapi Musa bilang, jangan takut. Itu artinya dia tetap akan menampakkan diri. Lalu apa? Permintaan mereka itu disanggupi. Sekali lagi, permintaan mereka itu diluluskan. Ya, permintaan mereka itu dikasih oleh Elohim, di mana di dalam Ulangan 18 nih. Ya, ini kan cerita kronologisnya panjang. Ya, di situ di dalam Ulangan nih ya. Ulangan 18 ayatnya yang ke-17. Ulangan 16 ya, bukan 18, Ulangan 16. Ya, Ulangan 16. Bentar. Ulangan 18 ayat 15. Mana dia? Ya, ini ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu.
Dialah yang harus kamu dengarkan ya. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepada apa yang dikatakan kepada Tuhan, lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini. Nah itu dia ya. Jadi berarti Nabi Musa itu Tuhan ya. Jadi Nabi Musa berarti Tuhan ya. Bukan. Salah kau. Pak dia sabar dia. Sebentar. Dia diam dulu. Bahwa Elohim akan memenuhi permintaan mereka. Mereka kan Elohim menampakkan diri. Lalu mereka takut melihat Elohim karena akan membuat mereka mati. Ya. Lalu Elohim menyanggupi. Mereka kan mintanya dalam wujud seorang nabi. Lalu Elohim menyanggupi bahwa dia akan menampakkan diri dalam wujud seorang nabi. Dinubuatkan dialah Yesus itu. Itu dia. Jadi kalau Nabi Musa berarti Tuhan juga dong. Kan dia datang menjadi nabi. Aduh, berarti Tuhan juga dong. Wajar dong dia. Kamu dengar baik-baik dong, Madia. Jangan di framing dong. Itu kan ajaran Nabi Musa, kawan. Ini kan di framingnya Pak. Di channelnya Pak Bom. Musa mengatakan di channel Pak Bom framing. Di sini framing. Ini kita. Sebentar Pak. Musa menubuatkan bahwa akan datang seorang nabi sesuai dengan permintaan mereka yang adalah Allah sendiri yang menampakkan diri dalam wujud yang tidak membuat mereka mati. Allah sendiri yang menampakkan diri dalam wujud seorang nabi. Dialah Yesus itu sendiri. Karena Yesus sudah mengkonfirmasikan. Yesus mengatakan, kalau kamu percaya kepada Musa, kamu akan percaya kepadaku. Sebab dia telah menulis tentang aku. Yesus mengkonfirmasikan apa yang ditulis Musa itu adalah untuk dirinya. Dialah Allah yang menampakkan diri tanpa membuat orang mati. Dialah Allah yang datang dalam wujud seorang manusia, seorang utusan, seorang nabi, gitu loh, ya kan? Oh gitu. Berarti dua. Saya lanjutin, Pak. Tunggu Wadia sebentar. Bukan Wadia, aku lanjutin. Nabi Musa sama Nabi Yesus dong. Kok Nabi Musa yang meminta? Inilah membuktikan Tuhan kami maha kuasa dan maha memberi. Apa yang kami minta pasti diberikannya. Tuhan kami meminta Tuhan. Ya, Tuhan kami itu adalah Tuhan yang bisa menjadi apa saja yang diinginkannya ya. Tapi kan Tuhan sudah tetapkan cara di Bible, kawan, di Yohanes 5 ayat 37. Coba dibaca dulu Yohanes 5 ayat 37. Saya bingung, itu adalah manusia menjadi Tuhan. Tetapi kalau Tuhan menjadi manusia itu masuk akal secara logikanya ya. Coba tolong dibacakan Bang Jai, Yohanes 5 ayat 37. Ini ketetapan Tuhan loh di Bible Anda. Dia tidak mau dilihat, tidak mau diserupakan. Ini ketetapan Tuhan. Silakan. Silakan Yohanes 5 ayat 37. Coba dilampirkan itu ayatnya. Silakan yang mengutus aku, dialah yang bersaksi. Ya, Bang Adit. Enggak ada dia. Bang Adit lagi turun duluan dia. Dia ada sembahyang dulu. Silakan. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat ya. Dan ya kan, berarti nggak boleh Tuhan menjelma. Ayatnya nggak selesai di situ Pak. Jangan tutup sebentar ya. Ini bukan ayat, tidak boleh. Ya, ayatnya nggak selesai di situ ya. Jadi apa maksudnya ayat ini? Sebentar. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam hatimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, ya, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi maksudnya apa Pak? Kamu nggak pernah dengar suaranya, kamu nggak pernah bergaul akrab dengan Tuhan, kamu tidak pernah kenal Tuhan, dan firman-Nya itu tidak pernah kamu dengar. Itu masalahnya bukan Yesus nggak bisa, Tuhan nggak bisa dilihat.
Orang itu nggak punya Tuhan, itu maksudnya. Oke, itu konteksnya. Kamu boro-boro dengar suara Tuhan, kamu nggak percaya sama dia, kamu nggak pernah beribadah kepada dia, kamu nggak pernah lihat dia, kuasanya dia. Itu maksudnya. Bukan Tuhan nggak boleh dilihat. Salah, nggak nyambung ya. Kita lihat nih artinya. Ibu Ti, saya ulang Ibu Ti ya. Ibu Ti, saya ulang Yohanes 5 ayat 37. Dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada dia. Nah itu, mereka nggak percaya Ibu sama Tuhan, jadi boro-boro Ibu bisa Ti, ini melihat perkataan Tuhan. siapa Ibu Ti? Yohanes 5 ayat 37 ini perkataan siapa? Itu perkataan Yohanes 5 ayat 37 perkataan siapa? Itu Perkataan Yesus. Ya. Nah, berarti Yesus kan ngomong. Saya maksudnya kasih tahu, maksudnya itu ini untuk orang-orang Farisi, Pak. Nih, kita baca konteksnya. Bapak salah konteks, salah comot ayat, salah asumsi, salah mengerti, salah dan salah ya. Ayat di atasnya ya. Tetapi aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Ya, bahwa Bapa mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Jadi orang-orang itu mereka nggak kenal Tuhan, itu loh maksudnya Pak Ya, kamu nggak pernah dengar suara Tuhan, kamu boro-boro, kamu berdoa aja nggak pernah, kamu belajar tentang Tuhan aja nggak pernah, gitu loh. Itu maksudnya Pak. Ya, bukan Tuhan nggak boleh dilihat. Ini kita baca ayatnya. Dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu. Nah itu, dia nggak punya firman, nggak pernah dengerin firman Tuhan, nggak pernah ngelihat dia, nggak pernah tahu suaranya, nggak pernah sensitif dengan perintah Tuhan. Itu maksudnya, oke? Oh gitu. Berarti Yesus menjelaskan, tentang Tuhan Bapa itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar, rupanya pun nggak bisa kamu lihat. Berarti itu ya Ibu ya. Nah ini kan ayat Ibu Ti sendiri. Ayat Ibu Ti seperti ini maknanya. Yesus mengatakan, menjelaskan tentang Tuhan Bapa gitu loh. Ini kan Bapa yang mengutus. Bapa yang mengutus aku. Nah ini dengan Tak kasih tahu Pak, tak kasih tahu ya. Ini adalah tulisan dari Rasul Yohanes ya. Rasul Yohanes itu bahkan dia dipenjara, dibuang ke Pulau Patmos untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi yang perlu Bapak ketahui adalah ya, buku-buku tulisan dari Rasul Yohanes ini menunjang apa yang dia lakukan. Dia adalah pemberitaan Injil, bahkan dia rela, bahkan dia dipenjara karena ini, menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi Bapak tidak akan pernah menemukan ayat-ayat di dalam tulisan Rasul Yohanes yang menyatakan Yesus bukan Tuhan, oke? Nah, yang di sini kalau Bapak mau tahu ini artinya yang seperti yang saya tulis tadi. Ya, justru Yohanes lah yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Itu paketnya. Jadi salah ketika orang Islam mengatakan Yesus itu bukan Tuhan tertulis di dalam kitabnya sendiri. Salah, ngawur ya. Bahkan para rasul itu mereka mati syahid. Mereka itu bahkan dipenjara karena ingin menyatakan Yesus adalah Tuhan di dalam pengajarannya, di dalam buku ini ya. Salah ya. Jadi gini Ibu Ti, jadi menurut Jadi menurut Ibu Ti, ajaran Yudaisme, ajaran Nabi Musa ini yang Tuhannya berbeda dengan keyakinan Ibu Ti, itu bagaimana? Silakan. Itu bagaimana itu? Bagaimana pendekatannya? Pendekatannya gimana ini? Ajaran Yudaisme, ajaran Nabi Musa ini gimana? Gimana ini caranya? Untuk menjelaskan bahwa kan Anda kan meminjam atau mengadopsi kitab mereka, sedangkan Tuhannya berbeda. Ini fakta yang nggak bisa dibantah gitu loh. Fakta yang nggak bisa dibantah, ajaran Nabi Musa, Tuhannya berbeda dengan ajaran kawan-kawan ini. Nah, Ibu Ti ini, Tuhannya beda. Mereka nggak menyembah Tuhan Yesus, tapi mereka menyembah Tuhan Hasem. Nah, ini gimana ini? Padahal Anda kan mengadopsi kitab mereka, gitu loh. Silakan dibantah. Ada yang bisa menjawab? Silakan yang mau menjawab. Palahagu. Selamat sore Mauti. Ya, selamat sore. Silakan lanjut. Saya melihat judulnya kok santai. Ini mah sebenarnya apa yang dibicarakan ini Media Channel ini mau bicarakan apa? Mau mencari kebenaran kawan, mau mencari kebenaran. Ajaran Yahudi, ajaran Yahudi mencari kebenaran. Ini mau mencari kebenaran atau memframing ajaran yang benar, Bang?
Enggak mau Jangan tahu buat saja, Pak. framing, Enggak, jangan kita bukan jangan buat framing, dalil kita mau yang tahu. Oke, jadi kembali ya. Jadi kita gini, poinnya kan gini, kebenaran itu tentunya asalnya kita ambil dari awal ajaran Nabi Musa. Nah, jadi startnya kan ajaran Nabi Musa ini. Nah, Anda bantah ini. Bagaimana Anda bisa membantah ajaran yang pemilik kitab Taurat, pemilik PL, tapi Tuhannya berbeda dengan ajaran Nabi Ibu Tini, Kristen. Nah, ini yang tolong bagaimana dibantah. bedanya? Gimana? Di mana bedanya? Apa? Buktikan bedanya di mana? Bedanya Letaknya ajaran bedanya mereka menyembah Tuhan Hasem, Tuhan yang nggak bisa dilihat. Kalau Tuhan Anda kan menyembah Tuhan yang bisa dilihat, Tuhan Yesus yang menjelma menjadi manusia. Nah, padahal kitabnya sama. Nah, tolong dijawab dulu. Tolong dijawab. Halo, bagaimana bedanya? Silakan. Sekarang Pak Madia, saya jelaskan dulu secara silakan. logisnya gini ya. Pak Madia punya tubuh enggak? Pak Madia punya tubuh enggak? Punya suara tubuh. enggak? Punya roh enggak? Punya. Apakah roh Madia bukan Madia? Roh Madia bukan Madia. Kalau di dunia, apakah tubuh Madia bukan Madia? Dari 3 Madia tadi itu ada tubuh, ada roh, ada tubuh, ada roh, ada jiwanya Madia. Apakah bukan Madia semuanya itu? Madia semua. Ya. Ketika Allah itu menghembuskan ruhnya, yaitu jadilah dia itu adalah Yesus. Nah, sekarang Anda bantah apakah bukan apakah bukan Madia yang dikatakan tadi bahasanya Madia? Nafasnya Madia. Gini, 90%. Pahami dulu alat Tritunggal, makanya. Sebentar kawan. Kita kembali ke posisi awal. Kita kembali ke ajaran Nabi Musa. Kembali ke ajaran Nabi Musa, Pak Madia. Ya. Halo Pak Madia. Gini. Bagaimanapun putar-putar lidah Pak Madia di sini, kalau Pak Madia tidak paham dengan Allah Tritunggal, itu hanya mencari dan membentuk framing dan membentuk sesuatu yang membodohi publik Pak Madia. Jadi sekarang saya tanya Pak Madia dulu pahami Allah Tritunggal, baru bicara itu. Oke, sekarang Anda jawab. Ini fakta yang nggak bisa dibantah. Ajaran Nabi Musa, ajaran Yahudi, itu mereka menyembah Tuhan Hasem, Elohim. Nah, itu dalam posisi ini Tuhan mereka berbeda dengan Tuhan Yesus. Buktinya mereka tidak menyembah Tuhan yang menjelma jadi manusia, tetapi mereka menyembah Tuhan yang nggak bisa dilihat. Padahal kitab sucinya Anda pakai PL itu. Nah, ini yang jadi masalah kan di sini. Silakan Anda bantah orang Yahudi itu mengapa mereka nggak mengikuti ajaran Anda yang datang pada abad ke-1 yang mengklaim Tuhan menjelma menjadi manusia. Silakan bantah. Silakan. Yang datang abad ke-1 silakan bantah itu. Bagaimana Anda mencari korelasinya antara ajaran Nabi Musa, Tuhannya berbeda dengan Tuhan Anda? Dengan kitab yang Anda pakai sama, silakan. Ya, boleh saya jawab dulu sebentar ya. Kalau dipisah-pisah begitu. Oke, lanjut mau. Ya, silakan bantah. Kebenaran itu kita tahu ya. Sejak awal sudah dikasih tahu bahwa bangsa Yahudi orang-orang itu akan menolak dia ya. Dalam kitab Yohanes 1 kita baca ya, sudah dikasih tahu dari sononya itu memang sudah seperti itu, sudah dinubuatkan, sudah merupakan kejadian yang sudah diberitakan sebelumnya. Kita baca ya, Yohanes 1 nih kita baca ya. Ya, ini jelas sekali dikatakan ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya.
Ya, ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Itu udah dikasih tahu ya di dalam perjanjian baru. Lalu di dalam Yesaya 6 itu sampai sekarang masih sedang menunggu-nunggu nubuatan yang tertulis di dalam kitab perjanjian lama itu. Iya, betul. Ajarannya sekarang benar apa salah? Kan tinggal dijawab. Nggak usah muter-muter. Iya atau salah ajarannya, benar atau salah? Jawaban benar atau salah ada yang lebih tinggi daripada itu, Madia. Penjelasan lebih baik yang didengarkan dari Ibu yang menolak ajaran Yesus, benar apa salah? Semua nubuatan Madia, minum dulu Madia, supaya kamu bicarakan dengar nggak ada jawaban sama sekali ini. 4 orang. Sebentar lagu, mereka sedang nanti-nantikan. Jadi pengajaran itu benar. Tetapi masalahnya mereka hanya tidak mau menerima bahwa Yesuslah yang dinubuatkan di dalam kitab itu. Nih, dengar nih ya, baca nih ayatnya ya. Matius 13 ayat 55. Bukankah ia ini, kata orang-orang Yahudi itu ya. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudaranya Yakobus, Yusuf dan Yudas ya? Ya, saya bacakan itunya ya, lengkapnya ya. Sebentar. Saya bacakan lengkapnya ya. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ya, dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jadi intinya orang Yahudi ini sekarang sedang berdoa, sedang menunggu kedatangan nubuatan yang ditulis di dalam kitab perjanjian lama itu. Tetapi masalahnya nubuatan itu sudah digenapi. Itulah dia Yesus. Mereka kecewa, mereka nggak mau terima kalau itu adalah Yesus. Karena Yesus sekarang yang kecewa, yang menolak ini ajarannya benar apa salah? Aku tanya itu, yang menolak yang itu. Ajarannya benar, tetapi kalau dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya mereka nggak selamat lah. Sudah dikasih tahu. Oh, berarti artinya mereka ajaran sesat, salah. Berarti orang Yahudi sekarang yang menolak ajaran Yesus sebagai Tuhan, berarti mereka nggak selamat. Begitu Ibu Ti jawabannya? Apa seperti itu? Mereka masih. Nggak, tolong diiyakan dulu. Iya apa tidak? Tolong diiyakan dulu, iya apa tidak? Kamu maksa-maksa saya, emangnya? Biar kelar semua ini gitu loh, biar kelar. Aku mau buat video ini. Gimana? Kalau kamu mengatakan biar kelar sekarang ini ya, kamu tunjukkan kalau kamu pintar ya. Yang saya kasih tahu ini kamu harus terima ya, jangan. Ibu Ti kan sudah bilang orang Yahudi itu menolak Yesus. Artinya mereka menerima Tuhan Yesus. Nah, berarti yang menolak Yesus ini mereka ajarannya benar apa salah? Ibu Ti bilang mereka salah. Berarti kalau dia salah, berarti Tuhan yang mereka sembah. Apa? Sekarang begini apa? Ya. Sekarang begini. Saya mau tanya ya. Nah, kan ini kan bingung ini. Ini serba salah loh. Ini serba salah loh. Silakan aja. Pusing nggak ngelayan. Gini. Madia, kamu dengar. Kamu punya framing itu sangat salah sekali. Iya. Kamu dengar. Ya, silakan. Ajaran Yahudi yang ada di dalam kitab PL itu tidak pernah salah. Ya, betul. Oke, berarti mantap. Penafsiran yang mereka tafsirkan tentang Yesus itu yang salah. Ingat ya, mereka menafsirkan. Penafsiran mereka tentang Yesus yang salah. Tetapi ajaran mereka tidak salah. Jadi bisa dibedakan antara penafsiran dengan ajaran. Firman sekarang pertanyaannya, Tuhan yang mereka sembah saat ini, orang Yahudi menyembah, Tuhan yang disembah orang Yahudi yang bukan Tuhan Yesus, itu mereka bukan menyembah Tuhan Yesus. Gantian bertanya. Sebentar, jangan dipotong dulu. Dengar, ya, Allah yang disembah oleh orang Israel dengan Allah yang disembah oleh orang Kristen itu sama, karena di dalam Allah yang kami kenal di dalam Allah yang ada yang dipercayai oleh orang Israel itu pun yang di bawah lewat Yesus Kristus yang kita kenal di dalam Yesus Kristus kepada Yahweh itu sendiri. Jadi tidak akan pernah ada yang salah di sini.
Berarti ibu Kamu yang bertentangan salah dong sama Ibu Uti. memahaminya. Beda sama Ibu Uti lagi dong. Ibu Uti tadi mengatakan sesat itu yang tidak menerima Yesus. Berarti Bapak berbeda Loh, kembali nih. Bapak kamu berbeda dengan Madia, Ibu Uti. Madia, Madia, Ibu Madia Uti menyatakan mengatakan sesat. sesat tadi. Madia yang menyatakan Ibu Uti mengatakan sesat Siapa yang yang tidak bilang terima Ibu Uti Tuhan bilang Yesus. tidak ada mengatakan Ibu Saya Uti nggak sesat. bilang Kamu yang Ini sesat. bisa diulang. Kamu yang iblis. Kus, Ibu kus, kus, Uti kus, kus. mengatakan Kamu yang dia salah. sesat. Madia, Yang kus, saya kus, yang kus, kus, kus. tidak menerima Tuhan Saya Yesus. Woi, Bilang. kus, 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 kus. bahwa mereka Kamu hanya yang Bisa bilang diulang menerima kok. salah. bahwa Iblis, Bisa Yesus diulang itu ini. kegenapan itu. Madia, Saya Madia nggak bilang iblis Siapa tuh. yang Kus, bilang kus, 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 kus. sesat? Ya saya nggak bilang Jadi sesat ya. gimana ini? Bingung aku. Ibu Uti Madia mengatakan iblis. sesat yang tidak Enyah menerima lah kau. Yesus. Mana yang Sekarang Ibu Uti bilang Ibu sesat? ini, Bu. Itu cara Iya, memahaminya. cuma pura-pura nggak Ibu Uti ngerti. tadi Cara mengatakan memahami yang tidak orang menerima Yesus sesat. terhadap Nah, Yesus sekarang gimana ini? Kristus atau cara mereka menafsirkan ayat-ayat Alkitab di dalam perjanjian lama itu yang salah, Iya. bukan Oh, jadi ajaran dan Alkitab yang salah. Alkitab berarti tidak salah, yang salah bahkan menafsirkan ini, perjanjian lama. oke. Dengar dulu supaya masuk di otakmu yang goblok ini. Dengar dulu, ya. Ajaran kekristenan mengambil ajaran yang sudah lama di dalam Yahudi itu tidak pernah berubah. Iya. Kekristenan memahami itu karena penafsiran yang dilakukan oleh orang Kristen itu sudah tergenapi di dalam Kristus. Orang Ya. Yahudi yang tidak mau menerima Yesus karena mereka menganggap Yesus tidak datang sesuai dengan harapan yang mereka harapkan. Betul. Yesus yang harus datang, Mesias yang harus datang itu menjadi raja kekal, membangun sebuah kerajaan di bumi untuk membuat orang Israel menjadi penuh kuasa dan hidup di bumi untuk menguasai bumi. Itulah harapan orang Israel. Tetapi Ya. ketika Yesus datang, mereka tidak melihat apa yang mereka harapkan itu terjadi, maka mereka menolak Yesus. Betul, Sehingga mereka itu dia. menolak, mereka berkata bahwa Mesias yang kami harapkan itu tidak terbukti. Dan akhirnya mereka menafsirkan apa yang di dalam perjanjian lama itu, mereka mengatakan itu tidak tergenapi. Tetapi orang Kristen melihat itu sebagai penggenapan yang sudah terjadi. Dan kita Pertanyaannya, saya ulang pertanyaannya, mereka yang menolak itu selamat apa tidak? Benar apa tidak Tuhannya? Yang menolak ajaran seperti ini gitu loh. Benar apa tidak? Tolong jawab. Orang Yahudi yang menolak Mereka seperti itu yang seperti Anda menolak sampaikan ini, Kristus. ajarannya benar apa tidak Tuhannya? Itu saja. Tolong dijawab, benar apa tidak Tuhannya? Framing begini, dengar. Itu Dan framing saya yang tidak salah. bangun framing, Ajaran saya ini mereka. menegaskan, Penafsiran. saya menegaskan ajaran Yahudi yang menolak Tuhan Yesus yang datang abad ke-1 itu benar apa salah mereka ini? Ini Anda tinggal jawab, mudah kok. Sebentar. Kamu membangun sebuah narasi yang salah. Anda tinggal menjawab, nggak usah mutar-mutar. Mereka menolak ajaran Yesus. Tolong dijawab. Narasi yang salah itu saya tidak akan menggunakan narasi yang sama. Menolak. Ajarannya benar ya, ajarannya Ajarannya benar, tidak menolak. Tetapi kalau mereka Ajarannya menolak, sudah mereka benar ada di dalam berdosa, PL. itu doang. Ajarannya benar. Ajarannya Berarti tidak kalau ajarannya benar, berarti ada dua Tuhan. Kalau ajarannya benar, berarti ada dua Tuhan. Tuhan yang menjelma jadi manusia. Dua Tuhan dari mana? Coba kamu kasih contoh dua Tuhan dari mana? Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Oke, saya jawab. Berarti kalau dua-duanya benar, berarti Tuhan Hasem yang disembah orang Yahudi saat ini juga benar. Tuhan Anda yang yakini Tuhan Yesus itu benar. Berarti dalam posisi ini ada dua posisi yang saling kontradiksi. Itulah itu Tuhan Hasem, Tuhan orang Hasem, ya, Tuhan Hasem. Framing seperti ini. Silakan. Ayo, tolong dijawab Ya. itu. Ada dua posisi ini, ada dua posisi ajaran Yahudi yang selama ini mempertahankan Tuhan tidak bisa dilihat, itu satu masalah. Ya, Kemudian Anda datang pada abad ke-1. Silakan. Nah, Tuhan itu memang Bapa itu tidak bisa dilihat. Yesus itulah yang menyatakan Bapa itu. Yesus itulah yang menyatakan berarti Bapa orang itu Yahudi. karena dia keluar dari Bapa. Yang keluar dari Bapa itu apa? Firman yang keluar dari Bapa itulah yang menyatakan Bapa itu sendiri. Ketika dia kembali ke sorga, dia menyatu kembali di dalam satu kesatuan dengan kebapaannya itu. Oke, berarti poinnya, orang Yahudi yang hanya menyembah Tuhan Bapa. Oke. Jadi poinnya orang Yahudi yang menyembah Tuhan Bapa aja itu benar. Yang orang Anda, ajaran Kristen yang menggabungkan antara Tuhan yang menjelma dengan Tuhan Bapa,
Tuh, kudus itu juga benar. Berarti ada dua posisi yang saling berkontradiksi di sini. Loh, orang ini fakta loh. Ini orang Yahudi tidak menyembah Tuhan yang menjelma loh ini. Itu sebuah framing yang salah. Itu narasi yang keliru. Itu bukan framing, Pak. Kita atau tidak suka orang Yahudi loh ini. Bukan framing itu, Bukan fakta. Jangan buat narasi sesuka udelmu Bang Media, Mbak Madia. Untuk membangun sebuah narasi. Sekarang Jangan buat begini. narasi sesuka Satu-satu udelmu bicara. Bang Madia. Satu-satu bicara begini. Di mana ajaran di dalam kitab Yahudi menyembah Yesus? Kalau tidak ada berarti apa yang dikatakan Bang Media benar. Framing juga kan? Bisa nggak buktikan? Di dalam kitab Yahudi menjelaskan harus pertuhankan Yesus. Nah, sekarang Mana? saya jawab Madia dulu ya, saya jawab Madia. Madia ya sudah bilang bahwa orang Yahudi itu akan menolak dia. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak mau menerima dia. Sudah dinubuatkan. Ya, jadi yang salah itu bukan ajarannya, tetapi orang yang tidak mau menerima dia. Jadi ajaran Yahudi sudah benar, ajaran Kristen yang salah, yang mempertuhankan utusan Mesias, paham nggak? Itu jawaban yang goblok. Salahnya di mana? Iya, orang Yahudi tidak Salahnya Sekarang gimana? saya Buktikan tanya dong. di mana konteks orang Yahudi yang di dalam perjanjian lama mempertuhankan Yesus. Kalau ada saya ikut kalian malam ini. Kalau tidak ada ya sudah kalian bohong. Dengar dulu Bu Yuti sebentar. Di dalam perjanjian lama, itu ada istilah Kristofani, penampakan Allah dalam wujud yang dapat dilihat. Ya. Berarti Anda bertuhan kepada tiang api, tiang awan. Siapa begitu. itu penampakan Allah itu? Kristus itu yang menampakkan diri dan berbicara kepada Musa. Berbicara kepada dengar kamu. Woi, jangan asumsi. Jangan asumsi munculnya Kristus itu nanti di perjanjian baru. Kitabmu itu salah. Pak Petrus. Itu di perjanjian baru lah. Tuhan saja sudah beda. Anda mau bilang kitab Anda benar. Di mana kitab Yahudi mempertuhankan Yesus? Mana kitab Yahudi mempertuhankan Yesus? Tidak usah takia di sini. Kamu kabur tadi. Pak Petrus. Takia. Ya. Pak Petrus. Pak Petrus, saya mau tanya. Siapa Tuhannya Bunda Maria? Tuhannya Bunda Maria. Itu saya mau tanya. Tuhannya Bunda Maria. Allah. Sabar. Saya mau tanya Pak Petrus. Pak Petrus, siapa Tuhannya Bunda Maria? Siapa Tuhannya Bapaknya Maria? Siapa Tuhannya kakeknya Yesus? Jawab dulu. Mau bilang Yesus. Kapok lo. Ya, Tuhannya Maria, sebentar. Saya jawabin ya, saya bantu jawab. Tuhannya saya Maria jawab. adalah Yesus. Kenapa? Di dalam Jangan putar-putar. Jangan putar-putar. Saya jawab. Gampang sekali itu. Maria adalah Yesus. Jangan putar-putar. Kamu ya, Jangan putar-putar. Sekarang putarnya di mana? Kalau bisa jawab, Maria adalah Yesus. kalau bisa jawab, berarti bisa jawab juga Tuhannya. Tuhannya Maria adalah Yesus. Yudaisme. Di mana putarnya di mana? Ketika saya mengatakan Tuhannya Maria adalah Yesus, saya jawab di mana putarnya? Tuhannya Maria adalah Yesus. Mana Tuhannya Yesus? Tuhannya Maria itu Yesus mana? Adalah Yesus. Bohong Ibu Uti. Mana ayatnya? Yesus Maria memanggil Yesus Tuhan, mana ayatnya? Para rasul, ingat ya. Wah, enak kali kau bernarasi. Kenapa sih orang-orang Kristen ini kalau tidak membohong, tidak bertakia, tidak bisa jadi orang Kristen ya susah. Yang bohong itu siapa? Yang bohong itu siapa? Jangan ketakutan. Yang bohong itu siapa? Aduh, kasihan. Itu adalah rasul. Ya sekarang jawab. Karena tidak memahami akan apa yang ada. Ya sekarang jawab. Anda tidak usah ajarkan Alkitab dengan saya. Mau kita bertanya siapa yang lebih paham Alkitab? Menunjukkan Allah SWT itu di mana? Naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka. Kalau kamu tanya tunjukkan Allah SWT di mana, dan saya juga tanya. Iya. Mana Bapaknya Yesus? Tunjukkan. Mana? Tunjukkan Bapaknya Yesus di mana? Mampus lo. Mana Bapaknya Yesus? Oke, begini saya mempermudah. Saya mempermudah saja. Saya mempermudah begini.
Pak Petrus. Ya. Saya tidak minta Anda tunjukkan Tuhan Anda karena Tuhan Anda ada. Saya hanya minta tunjukkan roh Anda kepada saya yang ada dalam diri Anda. Kalau bisa saya bisa tunjukkan Tuhan saya. Ada nggak roh Anda? Itu ada Bisa mana? tunjukkan ke saya. Itu pertanyaan goblok namanya. Mana? Woi. Justru Anda juga yang pertanyaan tidak masuk goblok. akal. Begitu loh. Yesus sendiri mengatakan tidak ada seorang pun tidak bisa melihat Allah, suaranya pun tidak bisa didengar. Anda nggak mengaku lihat. Saya setuju Goblok. itu. Begitu. Itu saya setuju. Anda melebihi Tuhan Anda Kamu itu tidak goblok paham namanya. ayat itu, kamu tidak tahan. Kamu tidak paham karena itu Bukan sebabnya tidak pertanyaan paham. goblok. Karena kamu Bukan tidak tidak paham. Di mana Yesus mengajarkan untuk beriman kepada Tuhan itu harus melihatnya. Hah? Goblok kalian semua Gimana ini. kamu tahu? Sekolah tinggi-tinggi ke otaknya didengkul. Makanya Akhirnya iman kalian itu batu. iman mata. Iman loh kalian itu pertanyaannya. iman mata. Begitu. Otaknya batu Jadi begini. Bukan. ya. Otaknya tidak ada. Cedukin di batu ya. Aku cedukin di batu ya. Oh, Ya. oh begitu. Sama Berarti itu, Tuhan. diketuk di batu supaya batu hitam menyelamatkan kamu. Ah, ya bagus, bagus. Berarti tiang salib yang menyelamatkan kalian juga ya. Oh, itu pasti Begitu. karena itu janji. Oh iya, Ya berarti bodohnya Tuhan tadi kalian aku menghapus itu dosa di gara-gara kayu. itu cedukin kepala Iya aku kan? di batu kan setiap Nah, Tuhan Setiap kalian hari menghapus kan, dosa di di bawah- batu, ya, begitu. waktu. Nah, begitu, iya. Mau saya bernarasi seperti Iya. itu, iya. Batunya diseduk-seduk supaya begitu Iya. caranya. Hati-hati Rahmana Begitu. Raja ini orangnya Iya. jahat loh, Pak. Dia Begitu. nanti mau Iya. menjerumuskan. Nanti kalian dibilang penistaan agama. Begitu. dia jahat. Supaya saya mau bilang bahwa Tuhan kalian itu, Tuhan Jahat kalian dia itu Udah, keluar jangan dari berani. Memek Maria, begitu. Kan? Mau Jahat baku, dia loh. baku hujat di sini. Jahat orang ini, Pak. Oh iya. Oh, mau menghujat gitu. Mau Iya, dia bantah. mau menghujat. Saya bilang Jangan silakan lapor saya. Kalau saya Pak, bilang Yesus nah, keluar dari Memek Maria, jangan- lapor saya. Jangan terpancing, Pak. Jangan terpancing. Ayo. Dia ini memang lagi jahat. Kalian orangnya pikir saya jahat. takut kalian? Nah, jangan terpancing. Yesus itu Apakah datang Dengan Yesus dia itu ngomong. datang dari surga mana? Surga di atas atau surga di bawah? Jawab. surga di bawah? Lah nyatanya Yesus Biar brojol aja, dari Pak. Memek Biar aja, Maria. Mau bantah? Nah, biar aja, Pak. Mau bilang Nah, saya menghina? Silakan. biar aja, Pak. Biar Makanya aja, Pak. Diam aja, Pak. mentang-mentang Tuhan kalian gantung diri di tiang salib hanya karena menghapus dosa. Jangan tuduh kami. Yesus gunung batuku, Tuhan gunung batuku. Tinggal Tuhan batu karang yang tidak ada yang kalian sebut. Paham nggak? Tidak tahu apa-apa, jangan ngomong itu. Makanya Iya, kalau nggak tidak apa-apa. tahu apa-apa Kalau jangan tidak asal tahu menuduh. apa-apa, jangan ngomong Ya, karena kan? kalau Anda ngomong itu sedang makin menanyakan bodoh tentang kelihatannya. Tuhan, siapa yang Makanya Makanya semakin kali bodoh kalau makanya kau ngomong. makanya Kalau bukan kalian semakin juga bodoh. jangan asal omong juga. Tuhan Allah Subhanahu wa taala ada di mana, dan juga kami akan Oh, jabarkan juga hal otak sudah seperti tua. itu. kentutmu saja Wah. kalau tidak bisa perlihatkan saya. Makanya Itu. iman itu pakai Emang iman Allah itu ada di pakai mana, batin, pakai hati, bukan pakai mata. No, sana patung Yesus di Manado ada besar-besar sembah itu. Iman saja. Itu gambaran Rahmana Tuhan Raja, kalian. soal beriman silahkan Paham nggak? saja. Sudah saya kasih tahu. Ah. Kamu mau beriman kayak Kalau itu- apa juga kalau silahkan sudah saja. semakin goblok, Tapi jangan kalau mau semakin dibawa goblok ke ranah ekonomi, akademis begini, kamu mati. Kamu saya dibas Betul. abis. Gak ada dasar dalam imanmu itu. Nggak akan Eh, bisa kalau Soal beriman silahkan saja. Tapi kalau soal Ya, sekarang pembuktian, begini secara dalam akademis. ranah Oke. akademis begini, Mari. kamu hadir, mati Kita kamu. kasih ayat by ayat. Mari. Di mana Yesus mengaku aku Tuhan Allahmu sembahlah aku? Mana ayatnya? Itu Kalau sudah akademis dikasih harus punya tahu, bukti. masih pura-pura nggak tahu, itu terserah Anda. Ya sudah dikasih Apakah- jawabannya, itulah jawabannya. Kalau nggak mau Tidak terima, itu ada mau jawaban belajar. itu. kebenarannya. Kalian mengikuti ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan iya. dirinya Allah. Ketika dikatakan Tetapi dia dijelaskan di mengaku kisah anak para Allah, rasul sudah dikasih 3 tahu, kalau ayat itu terus. ayat Hanya melulu. 13 ya. Dijelaskan di kisah para rasul 3 ayat 13. Bahwa sesungguhnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah memuliakan hambanya yang diserahkan di hadapan Pilatus. Siapanya hamba di situ? Yesus. Paham kalian? Jadi jangan ngaku-ngaku di sini Tuhan kalian sama dengan Tuhannya orang Yudaisme. Tuhannya Abraham sama. itu Yesus Sama. mempunyai Allah, Kecuali kalian Tuhannya yang Abraham, tidak Ishak dan sama. Yakub. Gitu. Sama Iya, dari mana? Tuhan Tuh, sama. sama dari Ishak dan mana? Nih, Sama. Kalau mau Rahmana tanya, Raja, kalau kalau mau tanya ketika yang sama dimaksud Tuhannya dengan utusan Yudaisme, begini loh, Rahmana. tanya Bunda Maria. Ya. Siapa Tuhannya Bunda Maria? Kami nggak pusing Rahmana dengan aja yang bilang Yesus utusan, Begitu. Yesus anak Allah. Tuhan Nih, dilahirkan, nah, Tuhan saya kasih dibesarkan, ayat, Tuhan. ya. Nah, Saya itu kan- tanya. itu kan Itu apa? otakku yang tidak nyambung. Saya tanya- Jadi saya tanya. bicara seperti itu. Saya tanya. Karena kamu tidak paham. Saya tanya, ada nggak Tuhan Yang umurnya 33 tahun? Sebentar, Ada nggak? Rahmana, yang disebut utusan ini saya kasih tahu ya, kamu tutup mulut karena Alkitab kami sudah Enak menyatakan sekali. apa yang dimaksud utusan ya. Ya di dalam Roma 3 ayat 8 ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat
karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Jadi daging Benar sekali. Yesus utusan. Sip. Buti begini aja Buti, tidak usah lagi Yesus kita dialog utusan. dengan orang-orang yang tidak Yesus bisa utusan. bisa tahu karena mereka Yesus tidak tahu. utusan. Saya lebih tahu Yesus daripada kalian. Ya, karena kau tahu cuma hanya sekedar tahu, tapi tidak Iya, mengerti. karena saya beralkitabiah Karena bukan tidak berasumsi mengerti, karena seperti cuma sekedar Anda. tahu. Karena tahu itu bukan berarti sudah mengerti. Sekarang Kalau jawab pertanyaan mengerti teman pasti saya. percaya. Sekarang Tapi jawab karena tidak mengerti, pertanyaan maka teman kau saya. cuma sekedar tahu. Woi bos, Yesus mengaku kepadaku dia adalah utusan. Anda saja yang bilang dia Tuhan. Begitu. Oh iya. Begitu. Mau Dia bantah, mengaku mau bantah kepada Yesus. kapan? Ya, mau bantah Yesus. Gitu. Hah? Dia baca Alkitab. Dia utusan Oh, yang iya. keluar dari Bapa. Yo, terus Firman kenapa yang Anda keluar pertuhankan dari Bapa, utusan? dia adalah utusan yang keluar Ya, dari Bapa. Bapa mengutus dia Dia keluar. maunya yang Firman ngaku. yang keluar dari Ya, Bapa. akhirnya ngaku. Kalau Yesus Bapak. utusan ya sudah. Loh, Bapak lebih utusan besar itu bukan daripada utusan aku. seperti manusia Bapak lebih biasa, besar. tapi betul. Nih, sekarang kalau utusan itu kayak begini, Kata masa Yesus kamu- bilang, untuk memperoleh kehidupan yang kekal ialah mereka harus mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Dia utus. Betul. Siapa yang diutus? Itu tidak Yesus. masalah. Nah, Karena utusan itu adalah firman yang diutus keluar dari Bapa. cakep. Anda serba Firman firman yang atau serba yang berfirman? Semua yang masuk yang Semua menjadi yang manusia. diutus itu firman. Semua yang diutus itu firman. Sorry, Yang semua diutus itu Jadi, firman iya. semua yang masuk. Iya. Jadi Jadi ketika malaikat menyampaikan firman, berarti malaikat menyampaikan Yesus. Ketika Tuhan menuliskan firman 10 hukum di batu, berarti di situ juga Yang Yesus. keluar dari Bapa dengan yang dibawa oleh malaikat itu beda, Bos. Oi, Beda konteks sekali. konteks Konteksnya Alkitab. beda. Konteks Alkitab berkata begini, ya, segala firman yang keluar Konteksnya dari kamu tahu mulutku. di mana? Kamu Dengar, tahu saya dengar akan dulu, ajarin dengar dulu. kamu tentang konteks. Jangan Ngajarin ajarkan kamu saya dan tentang Anda punya konteks. kebodohan. Kamu lihat bahasa aslinya bisa tidak? Jangan. Oke, Ngajar kita kamu kita tentang pakai bahasa Aramaik. aslinya. Oke, Aramaik. Bahasa aslinya Yesus. Oke, mari. Ya, Aramaik. Oke. Berani enggak? Oke, Silakan. tampilkan Aramaik. Oke. Aramaik, saya pakai HP, saya tidak bisa apa ini. Oke, scream bahasa Aramaik. Kita bahas. Gitu. Ayat apa? Ya, sekarang bahasa aslinya. Oke, Yesus oke, saya dalam tampil. bahasa aslinya Oke, Yunani apa? oke. Yesus kan menggunakan bahasa Aramaik. Woi, bro. Yesus menggunakan bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu adalah bahasa komunikasi di dalam batasan wilayah. Tetapi Bro, bahasa sehari-hari yang mereka bro, lakukan adalah bahasa Yunani. Mamanya Yesus itu menggunakan bahasa Aramaik. Yesus menggunakan Kamu bahasa tahu Aramaik, dari bukan mana? Ibrani. Kamu tahu sejarahnya Paham dari nggak? mana? Berarti Kamu Anda tahu tidak paham sejarahnya dari sejarah. mana? Kamu mau bicara Berarti sejarah Anda dengan tidak paham saya, sejarah. Kamu tahu sejarah dari mana? Ya silakan kamu Kamu buka. tahu sejarah dari mana? Bahasa yang Coba digunakan kamu Yesus bahasa tunjukkan apa? sejarah yang kamu pegang itu sejarah apa? Coba kamu tunjukkan ke saya. Buncang, Jangan buncang. Kamu jangan Makanya, bro, jangan tunjukin bertuhan saya kepada sejarah manusia. yang kamu pegang itu sejarahnya apa dulu. Jangan cuma asumsi. Ya sekarang saya Karena tanya kalau menurut kamu Anda. asumsi, kamu tuh tidak akan paham. Ya ilah domba-domba sesat ini memang kepala batu betul. Ya sekarang Betul, coba mana betul. bukti kamu? Ini Yesus kan menggunakan bahasa kambing Ibrani. yang sesat, kepala Yang mana? keras. Mana? Yang tidak Mana? bisa memahami karena tidak tahu. Saya tanya, Cuma ada nggak asal ayat tahu. di dalam Al-Quran ada nggak ayat di dalam Al-Quran menyamakan kami dengan hewan seperti kalian disamakan dengan domba? Tuhanmu anak domba, umatnya domba-domba sesatlah kalian genap kebun binatang. Di Real tempat kan? kamu bukan hewan ya, orang Yahudi. Di tempat kamu mendeskripsikan orang Yahudi itu adalah kera, dikutuk menjadi kera, adalah Petrus, manusia Anda yang paling sudah orang sehina-hinanya. tua. Di bawah Seharusnya binatang dari ini. tadi Anda Orang lemah lembut, Yahudi. jangan ngotot supaya kami anak-anak juga memberikan sopan Kamu santun yang kepada sengaja Anda. nyuruh orang lemah lembut. Ibu Uti juga sudah tua, sudah bau tanah. Mana nih si Adit? Omongannya kayak anak kecil. Alah kamu juga Gitu sama loh. orang mana emang aku nggak tahu kamu sudah tua, kamu nggak sok-sok gaya lu. Bang Ramana, Kamu udah Bang tua, Ramana, sok-sok gaya. Bang Ramana, Mana muka mudamu itu? Bang Kamu udah Ramana. tua, Ya, bosan lagi. ya. Mana-mana. Ibu Buti, Uti itu kita percuma bicara Ibu Uti itu mereka bukan bau tanah. seperti
buang mutiara di Dia- mulut babi. Tidak ada gunanya Ya, sama bentar, sekali ini bicara Adi dengan Adi babi. Oh ya. Halo, silakan kafir-kafir, silakan bicara. Ayo. Kayaknya Rahmanai Raja ini sakit jiwanya. Ya, sebentar, mana si Adit? Saya tidak marah, Mami Uti kok minta maaf. Enggak, kamu kayak sakit jiwa itu. Kamu udah banyak menghujat loh tadi, padahal kamu nggak berdasarkan ketidaktahuan kamu, kebodohan kamu. Dikasih tahu nggak mau tahu ya terserah, itu urusanmu Ramana Raja. Ya sudah ya teman-teman ya, tutup ya, kita dengar hinaan Ramana Raja dari ketidaktahuannya dia, kekerasan hatinya ya, kita doakan saja. Maafkan saya dulu, jangan dulu main pergi, Mami Uti, maafkan saya dulu. Bye-bye, kamu sudah menghujat Roh Kudus, kamu sudah menghujat Tuhan, dan kami terima, itu kami kembalikan kepada Tuhan. Yang jelas Tuhan kami itu ada, eksis bersama dengan Tuhanmu ya, silakan. Yang menghujat siapa? Aduh. Nah, demikianlah saudaraku semuanya bagaimana akhir dari diskusi yang cukup panjang ini, karena tidak adanya titik temu ya antara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh saudara muslim kita kepada pihak Kristen, dan mereka tidak mampu untuk menjawab secara rasional ya, yang dapat diterima oleh akal pikiran yang sehat, dan akhirnya menaikkan tensi perdiskusian ini, sehingga tadi kita ada dengar kata-kata yang kotor yang terlontar dari pihak Kristen ya, dan tentunya ini akan memancing emosi juga bagi saudara muslim kita untuk memberikan respon terhadap apa yang mereka katakan. Nah, seperti biasa setiap kali kita mendengarkan saudara-saudara dari Kristen ini berargumentasi untuk menjelaskan konsep ketuhannya, itu akan selalu meninggalkan kesan yang lucu bagi kita ya, karena mereka tidak mampu membedakan mana sang pencipta dan mana yang dicipta. Nah, inilah kekeliruan yang selalu mereka usung ketika berdiskusi dengan saudara-saudara muslim kita. Dan sebenarnya kalau menurut Uti Watimena tadi, bahwa Tuhan tersebut memang tidak kelihatan, namun Tuhan itu sendiri yang ingin menampakkan dirinya kepada manusia. Ini tentu tidak masuk di akal ya. Benar, Allah itu maha kuasa dan maha segalanya ya, namun tidak akan mungkin Tuhan untuk menampakkan dirinya kepada manusia terkecuali setelah manusia itu meninggal. Dan begitu juga ketika sebelum kita lahir, masih di dalam rahim ibu, itu kita sudah berbicara dengan Tuhan. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video tadi ada hikmah yang dapat kita ambil dari perdiskusian tersebut, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.